Ya, Pak Partono, bagaimana? Iya, Iya. Bu Siswanti udah siap katanya. Oh, Bu Susanti siap. Cerita dulu aja Pak Prof. Prof Oh, sudah iya. siapkan PPT saya. Ya. Ya, Oke, jadi siap. begini Bapak Ibu sekalian, ini saya barusan dihubungi. Jadi dari beberapa teman yang memang menjadi peserta dari MOBI ini. Menyambung pembicaraan saya tadi pagi dengan Pak Partono ini, kebetulan mungkin saya sekarang lebih banyak penyusun katanya lebih banyak dan lebih baik. Jadi saya sering mendengar keberatan-keberatan dari metode ini. Metode ini ada yang bilang, oh beginilah, ada yang, oh dia bilang bagus sekali dan ini membantu banyak orang, tapi juga ada yang bilang mengatakan bahwa metode ini tidak terlalu bagus dan mungkin harus diberikan kritikan. Selama kritikan-kritikan ini bagus dan membangun dan memberi dampak pengetahuan yang bagus, saya pikir nggak masalah. Saya mendapat dari beberapa peserta yang kemudian mungkin saya anggap menduplikasi cara-cara ini dan kemudian membagikannya dengan motivasi untuk mendapat keuntungan. Saya selalu berpendapat, saya menyampaikan pada para mentor, bagikan ilmu pengetahuan ini, bagikan kepada orang banyak tanpa biaya. Saya akan menyetujuinya walaupun saya mengetahui dan tidak mengetahui. Tetapi kalau andai kata sudah mengenakan biaya, sungguh saya tidak sependapat. Nah, ada beberapa orang yang di grup-grup ini mungkin tidak sependapat dengan saya soal pengetahuan ini dan kemudian membentuk kelompok-kelompok lain dan kemudian mereka menyebut nama-nama MOBI yang menimbulkan konotasi negatif. Saya selalu mengingatkan pada Bapak Ibu sekalian, mereka membandingkan atau mengkomparasikan bahwa MOBI ini seperti obat. Jadi ada suatu produk materi yang dibuat dan dimasukkan ke tubuh manusia, kemudian kita berharap mudah-mudahan saya sembuh karena obat ini. Padahal MOBI itu berbicara mengenai gaya hidup. Dari awal, kita diminta untuk merubah cara makan kita, karakter kita, kebiasaan kita, agar hal-hal yang terlihat buruk dari sisi makanan yang membuat kita sakit siapa sih? Kan Bapak Ibu sendiri, ya kan? Ada yang, oh saya sakit baru 3 bulan. Nah 3 bulannya karena siapa? Karena MOBI? Tidak. MOBI hanya ingin membantu supaya Bapak lepas dari sakit. Ada yang sampai 20 tahun, ada 30 tahun, 40 tahun. Kemudian kalau tidak sembuh, MOBI yang disalahkan. Aneh ya? Yang membuat Bapak Ibu sakit sekarang ini siapa? Kan Bapak Ibu sendiri. Ya kan? Terus kemudian MOBI berusaha membantu. Berusaha dengan tulus. Ingat loh ya, para mentor-mentor ini semuanya itu tidak mendapatkan hasil yang sepadan ataupun yang pantas untuk dedikasi mereka yang diberikan karena ketulusan hati. Dan kemudian disalah-salahkan. Lucu ya? Saya pikir orang-orang itu tidak berbudi. Kita berusaha memberi dengan tulus, bahkan tidak dibayar pun nggak apa-apa. Tapi ada orang yang menyalahkan. Yang membuat Anda sakit siapa? Nah, itu kemudian jadi bahan yang jadi bahan diskusi yang cukup menggelikan di diskusi para mentor. Ada orang-orang yang seperti itu tidak berbudi dan tidak beretika. Jadi sekali lagi bahwa ini hanya kemampuan kita untuk menyembuhkan diri sendiri, hanya yang ada pada ibu sendiri, bapak ibu sendiri, yang digunakan untuk menyembuhkan diri sendiri. Anda bisa menyembuhkan diri sendiri dan kita memberikan jalan. Kita tidak meminta uang. Ya Bapak Ibu. Jadi saya dengar di luar.
Sangat menyedihkan dan menggelikan orang-orang seperti ini. Tapi menurut saya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Kalau andai kata pengetahuan dibagikan pada banyak orang dengan tujuan berbuat baik demi sama manusia, saya pikir saya setuju. Asal jangan mencoba mengeruk sesuatu dari mereka, karena mereka sedang sakit. Mereka orang-orang sakit yang tidak pantas lah kita keruk ya uangnya. Kasihan. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, yang bisa menyembuhkan diri sendiri, makanya dari ide sendiri, Ikatan Dokter Indonesia, ataupun badan-badan resmi kesehatan, itu selalu mengatakan, tidak mungkin obat bisa menyembuhkan manusia. Yang bisa menyembuhkan itu hanya diri sendiri. Nah, kami, para mentor, berusaha membantu Bapak Ibu agar menemukan jalan kembali menyembuhkan diri sendiri. Setelah itu, silahkan Anda kembali menjadi normal. Setelah sembuh, setelah 4 bulan, setelah V terbalik Anda terdapatkan, silahkan Anda kembali menjadi normal. Jadi ini hanya jalan. Kami hanya memberikan jalannya, supaya orang-orang tidak mengalami kebingungan. Coba kita lihat, tidak ada pelatihan-pelatihan yang komprehensif sekali. Ya kan Bapak Ibu ya? Komprehensif sekali. Anda, Bapak Ibu, dibimbing oleh mentor-mentor yang sudah punya pengalaman sembuh. Jadi demikian, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan. Ya. Sebenarnya sedikit keberatan dari kami, para mentor, dan Mobi sendiri yang saat ini berubah menjadi yayasan. Betapa tidak berbudinya seseorang yang dulu bersekolah di sini, anggap saja tanda kutip ya, bersekolah di sini, mencari ilmu di sini, kemudian keluar membentuk kelompok baru, dan kemudian nama Mobi diperbandingkan dengan apa yang dia miliki. Saya rasa itu tidak etis. Silahkan membentuk kelompok baru, silahkan kembangkan kelompok baru tersebut, bantulah banyak orang. Tapi jangan memperbandingkan. Tidak etis. Saya rasa demikian. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ini juga keluh kesah dari para mentor. Sebenarnya tidak terasa terganggu karena kenapa? Tujuan kita tetap membantu banyak orang, apapun halangan. Jangan sampai orang-orang yang sudah menderita itu dibingungkan dengan mungkin pendapat A, pendapat B ya. Sekali lagi, ini kalau Bapak Ibu pernah membaca sebuah teori tentang Joseph Goebbels, di mana sebuah kebenaran itu bisa dibuat dari kesalahan-kesalahan atau informasi-informasi keliru yang diulang berkali-kali. Kalau informasi keliru itu berulang berkali-kali, maka kita akan menganggap suatu kebenaran. Dan saya harus mengcounter. Oke,